Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Pumtaz yang akan bersama Anda selama 1 jam ke depan tentu saja dalam program kami Dialog Khusus Bandung TV. Tema yang kita bicarakan pemirsa kali ini mengenai antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Bandung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Di samping saya pemirsa sudah ada narasumber saya yang sudah hadir, yaitu beliau adalah Dr. Frida Yustita, dokter umum di UPT Puskesmas Kopo dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, dan tentu saja pemirsa terkait dengan virus corona ini nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Dr. Yusnita. Jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Pemirsa, terkait dengan antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Bandung, pandemi virus corona memang sedang melanda dunia. Bahkan di Indonesia dan juga khususnya Kota Bandung sudah ada beberapa orang juga yang positif menderita virus corona. Antisipasi pemirsa sudah diberi harus kita juga lakukan, dan juga beberapa himbauan pun sudah diberikan oleh pemerintah Kota Bandung untuk melakukan karantina diri atau juga social distancing. Dan terkait dengan antisipasi penyebaran virus corona pemirsa, saya akan berbincang mengenai apa sih sebenarnya virus corona ya, Dr. Yusnita. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Seperti apa pengertian virus corona dari kacamata dokter? Coronavirus itu sendiri merupakan famili virus yang menyebabkan banyak keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, bahkan sampai gejala yang berat seperti kesulitan untuk bernapas. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2003 sempat juga ada salah satu jenis coronavirus itu yang merebak. Di tahun 2003, sekitar tahun 2002 sampai 2003 itu ada SARS. Dan berikutnya kita juga mendengar di Timur Tengah itu pertama kali merebak namanya MERS-CoV, itu juga termasuk coronavirus. Untuk saat ini yang dibilang COVID-19 itu sebenarnya merupakan penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus yang sebelumnya itu tidak pernah ditemukan pada manusia dan mulai merebaknya itu di akhir tahun 2019. Oke, jadi memang sebenarnya dari keluarga virus ini kita sudah mengetahuinya dari keluarga-keluarga sebelumnya. Kalau misalnya pemirsa dulu ada flu burung atau SARS gitu ya, memang merebak. Lalu ada juga selanjutnya MERS yang ada baru muncul juga di di daerah Timur Tengah. Lalu kalau misalnya di akhir 2019 ini kita tiba-tiba mengetahui ada virus terbaru yaitu COVID-19 atau juga virus corona yang memang mulai merebaknya di daerah Cina, khususnya di Wuhan. Memang belum ada sebenarnya, ada yang menyebutkan kalau misalnya ini merupakan dari binatang-binatang. Jadi ada kelelawar yang menjadi pemicu gitu, tapi banyak juga peneliti yang memang mengatakan belum memastikan juga karena memang masih apakah ini kelelawar, apakah ada terenggiling juga waktu itu sempat mencuat juga ke permukaan penyebab dari virus corona ini. Namun memang belum ada kepastian terkait dengan asal mula virus corona ini. Tapi kalau misalnya tadi sudah ada keluarganya terdahulu nih yang muncul ke permukaan, berarti kan memang sudah bisa diprediksi sudahkah gitu dari dokter-dokter di seluruh dunia atau juga di Indonesia yang memang mengetahui penanganan dari virus ini, walaupun memang untuk saat ini memang tidak ada belum ada obatnya atau juga vaksinnya ya, Dok ya? Ini seperti apa? Betul sekali. Karena novel coronavirus ini termasuk keluarga coronavirus baru. Jadi untuk saat ini untuk pengobatannya dan tata laksananya itu masih masih dalam proses penelitian, masih dalam tahap pemberian terapi-terapi suportif. Misalkan kalau misalkan ada sesak napas itu ada protokol untuk pemberian terapi-terapi untuk gejalanya seperti itu. Oke, jadi memang untuk saat ini memang belum ada obat pasti atau juga penanganan yang pasti. Maksudnya bukannya penanganan, tapi bagaimana obat ya maksudnya dari kalangan dokter memang belum ada obat pastinya masih untuk virus corona. Sebenarnya masih dalam proses penelitian. Karena memang novel coronavirus ini termasuk jenis yang baru yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya. Oke, apa sih Dok yang biasanya dilakukan oleh dokter-dokter terkait dengan penanganan virus corona ini? Gitu? Biasanya kita
memberikan tentu saja dengan pemberian antivirus karena memang penyebabnya itu virus. Bisa ditambah dengan obat-obat supportive lainnya, misalkan obat demam atau obat anti radang juga kita bisa berikan, termasuk dengan suplemen seperti vitamin C itu. Oke, jadi memang untuk saat ini benar-benar obat pendukung saja yang baru diberikan ya, memang belum ada obat pasti. Apa yang diharuskan? Ini masa karantina ya dok ya, memang sudah dilakukan juga, diinstruksikan juga oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sudah menerapkan juga social distancing atau juga self quarantine yang memang dilakukan dari hari Senin kemarin. Nah ini gunanya kita mengkarantina diri kita atau mengisolasi diri kita dari di dunia luar itu sebenarnya apa sih dok? Social distancing itu sebenarnya himbauan untuk menjaga jarak. Pemerintah sudah memberikan himbauan untuk menjaga jarak sekitar 1-2 meter dan untuk himbauan untuk menghindari kerumunan serta pertemuan-pertemuan yang bersifatnya massal. Itu tujuannya sebenarnya untuk menghindari penularan coronavirus yang melalui droplet. Ketika ada orang yang terinfeksi oleh virus novel coronavirus ini, ketika dia batuk atau bersin sembarangan, itu si virusnya itu bisa nyebar melalui dropletnya itu, sehingga fungsinya kita social distancing itu untuk mencegah, memutus rantai penularannya tersebut. Oke, jadi memang penularan virus ini melalui droplet yang memang bisa ditularkan juga dari saat kita ngomong, bersin atau juga batuk ya dok ya. Nah ini seperti apa lagi sih dok terkait dengan penyebaran virus corona? Terkait dengan penyebaran virus corona itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada umumnya itu disebarkan melalui droplet. Ketika kita bersin, batuk, kalau misalnya kita tidak menutup mulut kita, itu bisa menyebar ke permukaan, itu sampai si virusnya itu bisa bertahan di permukaan itu. Oke, berapa lama dok bertahan? Itu bisa sampai tergantung, ada yang bilang beberapa jam saja, tapi ada yang bilang beberapa hari, tapi itu masih dalam proses penelitian. Oke. Ya. Ketika ada misalkan seseorang dekat dengan saya sekitar kurang dari 1 meter, itu sebelum virusnya itu ke permukaan itu bisa langsung terhisap oleh orang tersebut. Sehingga pentingnya kita menjaga jarak itu untuk mencegah penularan dari virus itu. Atau kalau misalkan saya sudah menjaga jarak tetapi saya masih bersin atau batuk sembarangan tanpa menutup, itu bisa nempel di permukaan. Jadi ketika ada orang lain yang memegang permukaan itu juga bisa terinfeksi oleh coronavirus. Oke, apa yang harus dilakukan bila kita batuk atau juga bersin dok? Yang paling penting itu adalah menerapkan pola hidup sehat dan bersih, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Itu seperti sering mencuci tangan, sesering mungkin, bisa menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand scrub. Dan terutama kalau misalkan orang itu sakit, paling bagus itu menggunakan masker. Dan ketika batuk itu harus menutup dengan sapu tangan atau misalkan dengan tisu. Kalau misalkan tidak ada alat bantu, kita bisa menggunakan siku kita. Dan tidak boleh menggunakan telapak tangan. Karena ini ketika saya salaman dengan orang lain itu juga bisa meningkatkan resiko penularan. Dan yang paling penting kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi, seperti itu. Oke, lalu untuk menjaga dok, kan saat ini adalah social distancing, kita harus menerapkan pola hidup sehat dan bersih kan tadi dokter bilang. Apa yang saja yang memang harus dilakukan masyarakat untuk benar-benar bisa menerapkan pola hidup sehat dan bersih? Pola hidup sehat yang sehat dan bersih ini, pola hidup bersih dan sehat itu seperti ya dari pertama kan dari penerapan PHBS. Penerapan PHBS itu masyarakat harus rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, tetap beraktivitas di rumah. Yang kedua itu social distancing, menjaga jarak sekitar 1-2 meter, menghindari keramaian atau pertemuan yang bersifatnya massal. Yang ketiga kalau misalkan masyarakat itu ada keluhan batuk atau pilek, itu sebaiknya berdiam diri di rumah. Self isolation, dan sebaiknya menggunakan masker. Oke, lalu gejala dok yang memang biasanya ada virus corona kan memang kalau misalnya kan namanya penyakit kan pasti ada gejala-gejalanya atau simptomnya dok ya. Apa saja sih memang gejala-gejala memang dirasakan bila kita mungkin tertular atau juga terpapar ada indikasi dari virus corona?
Sebenarnya untuk masyarakat yang positif COVID-19 ini dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Adapun gejala-gejala yang dapat timbul akibat COVID-19 ini seperti batuk, sakit tenggorokan, pilek, bersin, bahkan sampai kesulitan untuk bernapas. Tapi pada beberapa orang itu bisa tanpa gejala. Ada gejala tersebut. Iya. Lalu apa yang memang harus dilakukan oleh masyarakat bila memiliki gejala-gejala tersebut? Apabila memiliki gejala seperti batuk, pilek, atau dan demam tinggi terutama, itu masyarakat bisa datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan primer atau ke klinik terdekat. Selanjutnya dokter yang akan memeriksa dan menentukan diagnosis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, berapa lama sih dok diperlukan terkait dengan penanganan atau juga penelitian adanya virus corona positif atau negatifnya? Dari penelitian itu sebenarnya untuk self isolation itu sendiri ketika ada gejala kita tidak langsung datang ke rumah sakit rujukan, tapi kita biasanya kalau misalkan baru bergejala saja biasanya kita memberikan obat-obat suportif dan menyarankan masyarakat untuk self isolation di rumah. Jadi kalau misalkan tidak ada kepentingan yang sangat benar-benar penting, sebaiknya berdiam diri di rumah. Dan itu kita sarankannya sekitar 14 hari. Tapi ketika selama pemantauan ini selama 14 hari, ternyata gejalanya berat, itu biasanya masyarakat kita sarankan untuk menghubungi ke puskesmas, kemudian kita akan bekerja sama dengan 119 atau Dinas Kesehatan beserta rumah sakit rujukan. Oke, jadi memang pemahamannya terkait dengan self isolation selama atau juga karantina selama 14 hari adalah ingin mengetahui lebih pasti lagi terkait apakah kita terpapar atau juga sudah terkena virus dari Corona 19 ini ya dok ya. Jadi memang bukan berarti gitu ada di rumah ini bisa lebih seenak-enaknya saja, tapi kita harus juga lebih mengutamakan juga bagaimana kebersihan, tetap berolahraga ya dok ya. Dan untuk karantina 14 hari ini adalah untuk benar-benar bisa memutus mata rantai dari virus Corona 19. Jadi kalau misalnya Anda memang, ini syukur-syukur tidak ada ya dok ya, tapi kalau misalnya memang Anda sudah pernah mungkin berkontak juga dengan orang-orang yang ODP atau juga PDP, ini lebih mungkin bisa mengetahui lebih lanjut lagi apakah Anda memang sudah terkena dari virus tersebut. Seperti itu ya dok, gunanya untuk karantina 14 hari ini? Karena berdasarkan penelitian itu masa inkubasinya itu sekitar 14, tapi ada yang lebih juga, itu bergantung individu masing-masing. Jadi karena memang rata-rata sekitar 14 hari, jadi kita menyarankan karantinanya itu sekitar 14 hari. Oke, apa yang menentukan dok bedanya gitu dari masing-masing individu bila terpapar atau juga terindikasi adanya virus corona? Karena memang kadang-kadang kan baru apakah memang sudah 14 hari sudah bisa menentukan atau seperti apa? Ya karena memang tadi tergantung individu masing-masing. Karena di kita itu ada yang namanya antibody atau daya tahan tubuh, dan itu memang berbeda setiap individu. Jadi ketika kita terpapar COVID-19 itu memang masih inkubasinya sekitar 14 hari. Jadi gejala itu bisa muncul antara 1 sampai 14 hari. Oleh karena itu ya karantinanya juga disarankan untuk berdiam diri selama 14 hari. Oke, untuk pemeriksaan ya dok ya terkait dengan virus corona, apakah memang pemeriksaan sederhana seperti apa sih yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk benar-benar bisa mengetahui apakah memang dia terindikasi dengan adanya virus corona atau tidak? Masyarakat kalau misalkan ini misalkan mengalami beberapa gejala seperti batuk, pilek, itu sebenarnya bisa datang ke puskesmas agar dokter yang bisa menentukan pemeriksaan apa saja. Karena itu untuk mencegah dari kepanikan dari masyarakat. Takutnya karena hanya batuk pilek sedikit, kalau misalkan tanpa ada paparan yang lain, itu bisa membuat masyarakat itu malah tambah khawatir. Jadi sebaiknya kita serahkan kepada dokter yang lebih memahami mengenai COVID-19 ini. Gitu. Oke, jadi memang tidak ada tes sederhana apapun untuk mengetahui ya dok ya. Jadi memang hanya bila ada gejala atau simptom yang memang dirasakan atau juga memang ada terkait dengan virus corona, agar mendatangi fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kita ya dok ya. Jadi jangan langsung ke rumah sakit rujukan, tapi datanglah ke puskesmas dan juga klinik-klinik tertentu yang memang biasanya kita datangi ya dok ya. Oke, jadi setelah itu baru dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan seperti apa sih yang biasanya dilakukan oleh dokter untuk tingkat puskesmas dan juga klinik dok?
untuk di tingkat puskesmas, sebenarnya pada saat pasien datang pertama kali ke puskesmas kita memang sudah ada SOP. Itu saat pasien datang ke puskesmas biasanya kita langsung screening atau ya screening suhu. Kalau misalkan pasien dengan keluhan demam 38 atau di atasnya dengan keluhan batuk pilek biasanya kita pisahkan di ruangan tersendiri. Nah, apabila misalkan memang ada terindikasi, misalkan pasiennya ada sesak napas, itu kita bisa anjurkan pemeriksaan darah rutin dan foto toraks atau foto ronsen. Itu yang dapat dilakukan oleh pihak puskesmas. Oke, jadi ketahuan apa untuk foto ronsen itu apa yang memang dilihat, Dok? Apakah ada flek di paru-paru atau seperti apa? Terkadang kalau misalkan infeksi COVID-19 ini kadang dari foto toraks memang kadang tidak terlihat. Tapi kalau misalkan ada gejala, misalkan gejala batuk pilek dan pasiennya itu ada kontak ke wilayah yang dengan transmisi lokal dan terlihat ada infiltrat halus misalkan dari pembacaan ronsen, itu biasanya kita bisa lakukan rujukan ke rumah sakit aja yang menjadi rujukan COVID-19 itu. Oke, jadi memang semuanya itu memang harus dilakukan juga pemeriksaan secara laboratorium ya. Dan itu sesuai indikasi. Gitu. Jadi masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk melakukan foto ronsen juga karena itu berdasarkan indikasi aja sesuai dengan pemeriksaan dokter. Oke, jadi memang untuk yang benar-benar membuat kepastian itu semuanya memang harus dilakukan. Apakah swab test itu memang diperlukan untuk benar-benar memastikan agar kita ini positif atau juga negatif? Ya, betul. Saat ini yang menjadi pemeriksaan bakunya memang PCR dan itu masih dilakukan dengan pemeriksaan swab test. Jadi untuk melihat positif atau tidaknya kita harus melakukan tes PCR tersebut. Oke, dan itu cuma bisa dilakukan di laboratorium di Balitbangkes Jakarta untuk saat ini ya. Apa yang diambil, sampel tubuh apa yang memang diambil untuk melakukan swab test tersebut sih, Dok? Biasanya swab tenggorokan itu biasanya kita swab diambil jaringan sampelnya itu dari nasofaring di belakang tenggorokan kita biasanya. Oke, itu memang ada cara khususnya tersendiri. Oke, jadi memang bukan sembarangan. Kalau misalnya dikiranya kan ludah, ada yang bilang katanya ludah berarti bukan ludah dari depan mulut ya, Dok ya? Berarti di bawah belakang. Di nasofaring bagian belakang tenggorokan kita. Oh, berarti lumayan dalam dong, Dok? Iya, betul. Oke, baik. Nanti kita akan eksplor lagi mengenai informasi terkait dengan virus corona atau juga COVID-19 ini, Dok. Tapi kita harus jeda pariwara, jadi pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Pumtaz dalam Dialog Khusus Bandung TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung terkait dengan tema kita kali ini, antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Bandung. Tadi sudah dijelaskan di awal terkait bagaimana dengan antisipasi ya, Dok ya, untuk benar-benar kita bisa memutus mata rantai dari COVID-19 yang ada di Kota Bandung. Karena kalau misalnya kita lihat informasinya, ini trennya, datanya memang sedang naik ya, Dok, di seluruh Indonesia. Bahkan terakhir sudah hampir 500-an. Ini yang memang harus diantisipasi. Jadi bukan hanya di Kota Bandung, pemirsa, namun kalau bisa di Provinsi Jawa Barat ini daerah-daerah yang memang sudah banyak sekali terpapar adalah bagaimana dengan Depok, Bekasi, Bogor, dan juga kalau bisa kita lihat di Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung pun memang sudah positif terkena dengan virus corona. Ini antisipasi makin digalakan juga, seperti juga instruksi yang memang telah diberikan oleh Wali Kota Bandung Odet M. Daniel untuk masyarakat melakukan social distancing, self quarantine atau juga karantina diri, ini untuk benar-benar bisa memutus mata rantai virus corona yang memang sudah mengkhawatirkan. Dokter tadi bisa bilang kalau misalnya swab test gitu yang memang diberlakukan atau diperlukan juga untuk bisa memastikan apakah kita negatif atau juga positif ya, Dok. Berarti hanya cuma itu ya, Dok, swab test itu ya, yang hasilnya dikirim ke Jakarta untuk bisa memastikan. Jadi memang tidak ada tes sederhana apapun yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah atau seperti apa ya, Dok? Saat ini ada dokter ini Pak Ridwan Kamil berencana untuk melakukan rapid test. Tapi itu memang belum terlaksana di Kota Bandung ini. Rapid test itu juga
bisa menjadikan untuk screening COVID-19 ini. Tapi yang negatif belum tentu negatif. Itu biasanya ada tes ulangan. Tetapi yang hasilnya positif itu biasanya akan kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Oh, oke. Jadi setelah melakukan tes itu, belum tentu yang memang hasilnya negatif ini adalah negatif benar-benaran. Jadi dalam artian mungkin suatu Anda dites, ini antibodi Anda masih menganalisa apakah virus ini benar-benar COVID-19 atau tidak. Jadi memang setelah menunggu 7 hari barulah gitu akan ketahuan. Seperti itu bisa ya, Dok ya. Jadi memang kenapa masa inkubasinya 14 hari, karena memang tiap 7 hari itu akan dilakukan tes ulang untuk melakukan untuk memastikan apakah itu kita mendapatkan positif atau juga negatif ya, Dok. Bisa jelaskan lebih lanjut, Dok, terkait dengan tes ini? Rapid test itu memang tidak terlalu spesifik untuk COVID-19 ini. Biasanya untuk yang positif itu biasanya kita rujuk untuk dilakukan PCR. Karena gold standarnya saat ini masih tes PCR. Sedangkan untuk yang pasien dengan rapid test hasilnya negatif itu bisa memberikan juga negatif palsu. Ya, sehingga harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk berikutnya, terutama pada orang-orang yang memang beresiko terkena dengan COVID-19 ini. Orang-orang yang beresiko itu seperti apa sih, Dok? Ya, misalkan tadi ODP atau bisa juga PDP juga bisa dilaksanakan swab test. Juga tenaga medis yang jadi frontliner untuk penanganan kasus COVID ini. Dan terutama masyarakat yang memang ada keluhan batuk, pilek, dan memang ada transmisi lokal, misalkan dia habis bepergian ke tempat yang memang sudah dinyatakan positif dan ada transmisi lokal di situ, biasanya itu pasien yang beresiko. Oke, bila ada orang sudah positif virus corona namun memang tidak memiliki gejala-gejala atau juga simptom yang memang telah dijelaskan tadi, apakah dia bisa self recovery sendiri, Dok? Sebenarnya untuk virus itu memang sifatnya bersifat self-limiting disease. Namun pada COVID-19 ini memang terutama pada orang-orang yang beresiko, misalkan pada lansia atau pada anak atau pasien dengan komorbid. Komorbid itu merupakan penyakit penyerta lainnya, itu bisa jadi si COVID-19 ini menyebabkan gejala yang lebih berat. Itu yang sehingga butuh penanganan di rumah sakit. Dan pasien yang positif COVID-19 ini memang harus diisolasi karena tingkat penyebarannya memang sangat tinggi. Oke, jadi memang self recovery pun memang tidak dimungkinkan untuk saat ini karena memang tidak ada vaksin atau juga obat. Vaksin masih dalam proses penelitian. Untuk self recovery itu masih memungkinkan, terutama pada orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya kuat. Tapi tetap saja ketika dia tidak bergejala, dia bisa menjadi carrier dan bisa menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, yang positif tetap harus melakukan isolasi diri. Oke, berarti memang hal yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat ini terkait bila Anda memang sudah terpapar positif COVID-19 namun tidak memiliki gejala-gejala tersebut, ini memang sebenarnya mungkin gitu antibodi dari Anda sendiri memang cukup bagus ya, Dok ya. Namun bukan berarti Anda tidak menjadi pembawa atau carrier dari virus COVID-19 karena bisa dipastikan dan juga dikhawatirkan lagi Anda justru membawa virus 19 untuk orang-orang di sekitar Anda. Ini yang memang lebih diperhatikan lagi karena biasanya ada juga kayak beberapa public figure dunia yang memang ternyata sudah positif namun memang tidak memiliki indikasi gejala-gejala atau juga simptom memang biasanya ada di COVID-19 ya, Dok. Ini mungkin harus diperhatikan adalah bagaimana ternyata itu justru bisa menjadi carrier yang sangat mungkin lebih powerful lagi. Ini bisa berkaca dari kasus yang ada di Korea ya, Dok. Ada pasien nomor 31 yang ternyata walaupun dia tidak pernah keluar negeri, tidak pernah kemana-mana, tapi karena dan sudah cukup tua juga, umurnya sudah 51, dia tidak memiliki gejala apa-apa gitu. Jadi tapi ternyata justru dia mempunyai sangat powerful gitu untuk menyebarkannya ke orang-orang. Jadi inilah yang akhirnya dipegang oleh pemerintah Korea yang sampai bisa menaikkan bahkan sampai ribuan gitu. Ini kan bisa seperti itu juga ya, Dok. Jadi tidak ada simptom apa-apa gitu. Dia hanya mengeluh pusing dikarenakan sebelumnya adalah kecelakaan, dibalikin lagi dari rumah sakit, sempat kemana-mana, ke gereja, ke mall, bahkan ke hotel,
lalu baru setelah 4 atau 5 hari, seminggu kemudian baru mendapatkan gejala tersebut. Ya, karena memang tergantung antibodi individu masing-masing. Oke. Jadi gejalanya itu memang bervariasi antara 1 sampai 14 hari. Bahkan orang yang memang sebelumnya sehat-sehat, ketika di hari ke-14 itu bisa saja muncul gejala dari COVID-19 ini. Oleh karena itu pemerintah sudah menghimbau kita untuk mengisolasi diri di rumah. Kalau misalnya tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, sebaiknya kita tidak keluar rumah. Itu seperti itu. Oke, lalu apa yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat saat mereka mengkarantina diri mereka, Dok? Yang penting itu tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rajin untuk membersihkan rumah, bisa menggunakan bahan-bahan rumah tangga biasa sehari-hari, itu tetap sering mencuci tangan, bisa paling bagus itu memang menggunakan sabun dan air mengalir, bisa juga menggunakan hand sanitizer atau hand scrub, tidak merokok, makan makanan yang bergizi dan seimbang, serta walaupun masih tetap diisolasi di rumah, kita juga tetap harus bergerak secara aktif. Oke, tadi kan dokter bilang sempat jadi namanya pas masa karantina ini tetap memberlakukan hidup sehat ya, Dok ya. Apa kan ini yang namanya karantina kadang-kadang ada juga 1-2 orang yang masih keluar dari rumah. Apa yang memang harus mereka lakukan begitu mereka sampai di rumah sih, Dok? Untuk orang yang keluar rumah itu sebenarnya tetap kita harus mengikuti mau himbauan. Tidak mau kan tidak mungkin juga satu keluarga diam di rumah kan, Dok, pasti ada bapaknya atau ibunya. Kalau mendesak memang harus ada keperluan yang sangat mendesak keluar rumah, itu tetap kita harus waspada dini, dan memperhatikan standar kesehatan yang maksimal, seperti cuci tangan, pakai hand scrub atau pakai air mengalir, itu tetap berlaku walaupun dia tetap keluar rumah. Kalau misalnya ada gejala flu atau batuk pilek, itu sebaiknya menggunakan masker dan tetap menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain, menghindari kerumunan atau pertemuan massal, dan ketika pulang ke rumah itu sebaiknya langsung mengganti baju dan langsung mandi, terutama apabila di rumahnya itu ada lansia dan anak-anak. Oke, jadi memang tidak boleh kita habis dari rumah langsung mungkin mencium anak, kayak ini harus diantisipasi juga, jangan sampai takutnya Anda membawa virus tersebut yang memang tidak Anda sadari, Anda akhirnya bisa menyebarkan virus ke keluarga Anda. Itu yang memang harus diantisipasi ya. Jadi namanya cuci tangan, benar-benar membersihkan diri. Kalau misalnya habis Anda dari keluar rumah, langsung mencuci baju yang Anda pakai pada hari itu, jangan ada yang digantung ya, Dok ya. Langsung membersihkan diri, mandi, setelah itu baru Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Itu ya, Dok ya, yang memang harus diperhatikan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Dialog Khusus Bandung TV bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kali ini pemirsa kita masih membahas terkait dengan antisipasi penyebaran COVID-19 atau juga virus corona di Kota Bandung. Antisipasi tentu saja harus kita berlakukan juga untuk kita melindungi diri kita sendiri dan keluarga. Instruksi telah diberikan juga oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, agar penyebaran virus corona atau juga COVID-19 ini tidak lebih meluas lagi. Saat ini pemirsa, data yang memang ada, ini memang kalau bisa terakhir kalinya sudah ada ratusan orang yang terindikasi positif virus corona. Sudah ada puluhan juga yang meninggal. Yang memang benar-benar kita harus patuhi adalah saran atau juga instruksi himbauan dari pemerintah agar kita bisa di rumah aja, tanda tagar ini tentu saja untuk kita bisa menganalisa diri kita agar tidak menularkan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini kan ada juga yang memang disarankan dan juga digaungkan adalah bagaimana cara kita mencuci tangan kita ya, Dok ya. Nah, ini apa sih, Dok, langkah-langkah ya, Dok ya. Lagi-lagi langkah-langkah untuk mencuci tangan kita agar tentu saja ini biasanya banyak juga yang kadang-kadang masih asal-asalan juga karena ternyata cuci tangan yang baik dan benar agar semua kumannya ini bisa diminimalisir atau juga bahkan kalau bisa sih dimatikan gitu. Ini seperti apa, Dok? Cuci tangan yang baik dan benar versi dokter. Cuci tangan sebenarnya bukan versi saya, tapi memang ini anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia, Oke, WHO. versi WHO. Iya. Cuci tangan itu sebenarnya ada 6 langkah dan
selama cuci tangan itu diharapkan kita itu minimal selama 20 detik. Oke, minimal ya dok, ya berarti lebih itu nggak apa-apa kan? Boleh, minimal 20 detik agar kumannya itu bisa sebagian besar bisa mati. Tuh. Pertama-tama kita bisa mencuci tangan telapak, ya tentu saja kita butuh sabun dan air mengalir. Yang pertama itu harus dari telapak tangan, yang pertama, kemudian punggung tangan. Oke. Punggung tangan, kemudian sela-sela jari. Oke. Ya, ini harus benar-benar sela-sela jari harus dibersihkan. Jadi jangan asal aja ya dok ya, tapi benar-benar sela-selanya. Itu harus kita kena, kemudian dikunci untuk membersihkan buku-buku jari. Oke. Kemudian yang kelima itu kuku-kuku jari, ini untuk ini kuman-kuman yang menempel di kuku kita. Di kuku. Kemudian yang terakhir dari jempolnya itu. Oke, itu pakai air mengalir ya, jangan sampai dimasukin ke baskom gitu. Oke, jadi memang harus air mengalir ini untuk supaya kenapa air mengalir agar tentu saja kumannya ini ya jatuh ya dok ya, bisa larut juga dari air. Jadi jangan sampai Anda menggunakan baskom atau juga ember sehingga tentu saja kumannya akan tetap ada di air tersebut. Oke, terkait dengan bagaimana ketahanan dengan daya tahan tubuh kita yang memang harus selalu ditingkatkan ya dok ya. Ini kan ada juga beberapa saran yang memang telah diperhatikan, dianjurkan juga oleh dokter. Nah ini konsumsi apa sih dok yang memang harus kita perhatikan selama masa karantina ini? Sebenarnya di pola hidup bersih dan sehat itu sudah dianjurkan untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebenarnya dari vitamin dan mineral dari buah-buahan dan sayuran itu sebenarnya cukup untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Bisa juga penambahan dari suplemen, tapi ya tetap saja yang paling penting itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, jadi sayur-sayuran dan juga buah-buahan itu memegang peranan penting ya dok ya? Betul, tapi tidak hanya buah-buahan dan sayuran, tetap saja kita harus melihat gizi seimbang, ada karbohidrat, vitamin, protein, lemak juga kita butuh, juga mineral-mineral tadi. Oke, lalu apa lagi yang memang harus diperhatikan selama masa karantina ini dok? Masa karantina tentu saja kebersihan diri, jangan terlalu banyak keluar rumah, seperti itu. Oke, lalu dok kalau misalnya kita perhatikan juga adalah bagaimana nantinya masyarakat lebih aware lagi apa yang memang harus dilakukan oleh masyarakat bila mereka mempunyai gejala-gejala atau simptom yang diketahui nih ada di gejala-gejala virus corona atau COVID-19. Masyarakat tentu saja dapat datang ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Ya, nanti dokter yang akan melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosis. Tuh, yang sesuai dengan SOP yang berlaku biasanya di tempat masing-masing. Jadi tidak harus mereka langsung ke rumah sakit rujukan ya dok? Perlu, ya. Jadi cukup datang ke puskesmas atau klinik terdekat juga bisa. Nanti biar dokter yang menentukan diagnosisnya gitu. Oke, lalu apalagi dok yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan masa karantina 14 hari ini? Ini kan namanya kita namanya penyakit ya dok, musim pancaroba, panas, hujan gitu. Selain COVID-19 kita menghadapi juga DBD yang angkanya cukup tinggi juga. Ini apalagi dok yang memang harus diperiksa atau juga diperhatikan di rumah mereka untuk menjaga mereka dan keluarga agar tetap sehat? Ya tentu, soalnya saat ini juga demam berdarah juga kasusnya sedang meningkat karena masuk ke musim penghujan. Oleh karena itu masih banyak genangan-genangan air. Oleh karena itu selain untuk mencegah COVID-19, masyarakat juga jangan lupa untuk pencegahan penyakit lain yang memang sudah tinggi sebelumnya, misalkan kayak demam berdarah. Itu jadi masyarakat harus tetap dijaga lingkungannya agar tetap bersih. Untuk tempat penampungan itu sebisa mungkin dikuras, sekitar 3 hari sekali itu cukup. Untuk menghindari jentik-jentik nyamuk, itu mengurangi sampah-sampah yang berserakan kalau bisa ditimbun. Nah, ditimbun, membersihkan genangan-genangan air, bisa bahkan di tempat-tempat rumah tangga juga kadang suka ada genangan air itu harus diperiksa, misalnya seperti di dispenser. Untuk penampungan air tentu saja kita harus kuras. Namun kalau misalnya dari puskesmas Kopo sendiri dok, banyak nggak sih sudah banyak nggak sih kasus-kasus DBD yang ada? Kasus semester pertama ini? Kasus DBD itu memang setiap tahun memang jadi langganan. Jadi untuk saat ini masyarakat
memang agak panik terkait dengan COVID-19 ini. Tapi sebenarnya jangan dilupakan penyakit yang lain memang tinggi sebelumnya seperti kasus demam berdarah juga. Oke, jadi memang sudah naik juga ya, Bu? Apa, Dok? Sudah mulai naik angka dari demam berdarah karena memang sudah setiap masuk musim penghujan itu biasanya udah banyak jentik nyamuk yang bertebaran, sehingga meningkatkan kasus demam berdarah juga. Oke, jadi memang yang lebih diperhatikan bukan hanya kita fokus saja kepada virus corona, tapi ternyata adalah ada beberapa penyakit yang memang biasanya selalu ada ya, Dok, hadir ya, absen ya, setiap tahunnya absen. Dan ini harus kita perhatikan juga adalah bagaimana demam berdarah dengue di Kota Bandung ini yang namanya musim pancaroba, banyak sekali kasus-kasus demam berdarah yang mungkin harus kita perhatikan juga. Ingat, Anda harus menjaga kebersihan rumah Anda dan agar tentu saja kesehatan Anda dan keluarga lebih bisa lebih diperhatikan lagi. Perhatikan juga gantungan-gantungan baju, tempat-tempat genangan air, atau juga sampah-sampah di halaman rumah Anda untuk benar-benar bisa meminimalisir adanya jentik-jentik nyamuk yang mungkin bisa membawa virus DBD itu ya, Dok, ya, kepada keluarga Anda. Dan terakhir nih, Dok, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kota Bandung sebelum kita closing? Pertama, saya ingin mengajak masyarakat untuk mengikuti himbauan dari Wali Kota Bandung untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak, yaitu sekitar 1-2 meter, menghindari kerumunan atau pertemuan-pertemuan yang bersifatnya massal. Yang kedua itu tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi dan seimbang, tidak merokok dan tetap beraktivitas. Yang terakhir itu yang paling penting, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua dapat dilindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke, yang pasti ingat pemirsa, yang namanya kebersihan terkait dengan virus ini memang harus lebih diperhatikan lagi. Jangan abaikan instruksi juga himbauan dari pemerintah agar Anda melakukan karantina diri selama 14 hari. Karena tentu saja ini gunanya untuk Anda dan keluarga bisa lebih memutus lagi mata rantai dari virus corona untuk tidak lebih meluas lagi menyebar di masyarakat kita. Jaga diri Anda dan juga keluarga agar kita bisa terbebas dari virus corona. Itu semua ya harapan kita ya, Dok. Terima kasih Dr. Frida sudah berbagi informasi. Terima kasih juga pemirsa atas perhatian dari Anda. Mewakili kerabat kejam tugas, saya Farah Mumtaz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.